Halo guys, selamat sore menjelang malam. Ini jam 5 sore. Hari ini mau ke Mall Aeon, jalan-jalan sebentar. Rencananya mau cari-cari sendal. Oke, ini tepatnya di Bumi Serpong Damai atau BSD atau Serpong, masuknya kota Tangerang Selatan, Banten ya. Mungkin kalau yang sudah sering lewat sini tahulah, ini daerahnya dekat Jerman Center. Nah, itu. Yang sudah kesini atau lama nggak kesini, ini arahnya mau ke ICE BSD. Nah, kalau sering pecinta mobil, pecinta Gias, nah ini arah ke sana. Tapi poinnya bukan itu sih. Poinnya adalah bagaimana ini, kalau nggak salah masuknya Sinarmas. Bagaimana sekarang ini banyak kota-kota baru, kota di dalam kota. Saya ngebayangin kalau suatu saat, yang mungkin rekan-rekan juga sudah tahu, khususnya di Lampung itu rencananya ada kota baru. Hanya saja mungkin kondisinya yang sama-sama kita ketahui sepertinya progresnya tidak ada. Nah, kalau memang kenapa kalau pemerintah nggak mampu untuk mengelola, tidak diserahkan ke pihak ketiga melalui BUMD-nya kali ya. Jadi misalkan ada developer dari PTA MOU dengan BUMD, terus kemudian dimulailah digarap gitu ya. Tujuannya sih sebetulnya kalau ada MOU begitu ada sharing profit. Tapi kalau seluruhnya diserahkan ke developer, ya nanti pemerintahnya nggak dapat apa-apa. Kalau misalkan pemerintah nggak segera berjalan, ya mengandalkan dana, ya gitu-gitu aja. Katanya suruh banyak sholat gitu ya, kata Pak Gub Arinal katanya. Yang sangat viral. Nah, maksud saya percontohan ini yang paling terdekat ya dengan Lampung, percontohan kota dengan kota. Minggu lalu saya ke kota baru di daerah Padalarang, namanya Kota Parahyangan. Itu juga bagus juga itu kondisinya. Jadi kelihatan bersih, rapi. Terus mungkin kalau dikelola dengan baik ya, sekaligus menerapkan konsep smart city gitu ya. Jadi kabel-kabel di bawah, terus mungkin ada tempat jogging track dan lain-lain. Di sana ada kampus, ada pendidikan. Saya kira cukup baik untuk perkembangan Lampung gitu ya. Jadi supaya Lampung lebih berkembang. Dan memang teorinya begitu, tinggal ini masalah mindset eksekusi gitu. Nah, kalau mindset eksekusinya nggak ke sana, ya repot juga. Mungkin yang belum pernah kesini bisa lihat tuh, tertata rapi ya, kan enak, kotanya rapi, bersih. Terus kemudian ya memang harus ditaruh dari awal, pedagangnya ditaruh di mana begitu ya. Terus kemudian ruko-ruko, banyak tempat makan gitu ya.
rada gelap ya, maaf karena udah jam 5-an lebih. Ini cuman mau storytelling aja terkait dengan perkembangan kota-kota di Indonesia gitu ya. Terus yang tidak kalah penting adalah sebetulnya untuk pendapatan asli daerah atau PAD seperti mungkin kayak di Tangerang Selatan ini, ketika dikelola dengan baik itu hasilnya juga baik gitu. Nah pertanyaannya ya mungkin karena dekat dengan Jakarta, enggak juga. Tinggal bagaimana kalau Pak Presiden bilang itu sebuah kota itu ya harus punya brandingnya apa gitu. Misalkan kita mau mengangkat soal kuliner atau pendidikan atau apa gitu ya. Kalau misalnya batik, mungkin orang kalau nggak Solo ya Pekalongan. Terus kemudian kita bicara gudeg ya pasti larinya ke Jogja. Terus kalau ke Lampung tentunya banyak ya. Selain memang eksplor soal kopi gitu ya, terus kemudian lada, kemudian jagung, kemudian keripik pisang, atau mungkin makanan, atau mungkin sekarang wisata di Lampung cukup banyak dan rekan-rekan pebisnis di sana juga sekarang mengembangkan kafe-kafe juga banyak. Ini pembangunan di Tangerang Selatan ini nggak pernah berhenti gitu ya, sehingga ekonominya hidup gitu ya, ekonominya sangat hidup sekali. Jadi mungkin ini bisa jadi apa ya, bisa jadi momentum lah ketika nanti kita memilih gubernur baru atau mungkin presiden, ya bisa dilihat cara-cara mereka, selain memang track record juga visi misinya juga harus dilihat gitu ya. Tapi itu semua omong kosong ya, paling tidak mereka sudah mengutarakan. Masalah nanti tidak dijalankan ya, kalau tidak bisa ditagih di dunia ya ditagih di sana lah. Cukup ramai, menarik gitu ya, bagus ini kalau kita lihat tuh, rapi begitu ya. Rekamnya pakai handphone biasa gitu. Tapi yang penting adalah saya pengen cerita bahwa andai sebuah kota atau mungkin di daerah ya, sekarang kan di daerah Pak Kades atau yang lain kan punya dana desa tuh, tinggal rekan-rekan yang diajak meeting oleh kepala desanya tinggal mau diarahkan kemana gitu. Tentunya selain masalah infrastruktur juga kita harus bisa memetakan desa kita. Banyak mungkin desa-desa wisata atau mungkin desa edukasi, pemetaan macam-macam ya, atau mau bikin BUMDes gitu ya, BUMDes, misalkan BUMDesnya kreatif begitu, dengan membeli barang-barang, misalkan sekarang kan ini misalkan masalah beras begitu ya. Nah, daripada dijual ke rentenir atau mison gitu ya, dibeli aja BUMDes dijual ke masyarakat ya, gitu-gitulah. Sehingga apa ya, kotanya maju, kotanya lebih apa ya, hidup lah. Kalau di tempat kita kan mungkin kalau sudah isya ke atas ya rata-rata udah tutup pintu,
udah nggak ada kehidupan lah. Tapi kalau di Jakarta ya jam-jam segitu, atau mungkin di apa ya istilahnya, kalau saya mengibaratkan leher gitu ya, lehernya Jakarta, jam segitu baru mau berangkat, atau mungkin ya mau kongko-kongko, mau kerja lembur macam-macam gitu ya. Nah itu kondisinya seperti itu. Ini sore-sore weekend macet. Segini dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Lanjut, ini kita sudah mau dekat dengan Aeon Mall ya, kondisinya cukup rapi, tertata rapi gitu ya. Nah, itu ya kondisinya tidak semerawut ya, karena kota di dalam kota dan ini swasta murni. Mereka melakukan apa ya, kayak di luar negeri itulah, supaya tertata rapi tempatnya gitu ya. Ini sekarang kondisinya di dalam mall. Setelah tadi muter-muter, ternyata yang dicari nggak dapet. Nah, kalau sudah maju kan tentu mallnya juga bagus ya, walaupun sekarang khususnya di kota Bandar Lampung banyak mall baru, utamanya mereka maupun Megapol, Robinson ya, di dekatnya Uniline. Sisanya kayak Mall Chandra. Ya beginilah kondisi sore hari di Aeon Mall. Selain tempat UMKM, KN, banyak tenan-tenan, tentunya tempat makannya rapi ya. Tadi hampir mau beli sejenis bubur sum-sum campuran ya. Nanti ada gambarnya di situ. Sudah berhenti tapi ngelihatnya karena manis, jadi nggak jadi belinya. Ketan hitam campur bubur, koyornya enak sih, ada pisang, jadi ingat puasa ya. Kondisinya seperti itu. Terus tadi juga melihat durian gitu, cuma kayaknya lebih murah di Lampung, walaupun memang kualitas duriannya beda ya. Udah ngiler sih, udah mau beli, tapi ngeliat harganya kok 100-an, cuma dapat berapa biji gitu ya. Akhirnya mengurungkan diri. Ini memang beda sih, duriannya enak, gede-gede, mantap. Oke, mungkin gitu dulu ya cerita hari ini, storytelling bagaimana membangun sebuah ekosistem di sebuah daerah gitu ya. Memang penyesuaian, teorinya memang tinggal eksekusinya. Nah eksekusinya ini tinggal niat mau apa enggak gitu ya. Sisanya kan ikhtiar ya, itu entah itu bagaimana mensiasati supaya tetap jalan. Tadi disampaikan bisa dari PAD, bisa dari MOU dengan BUMD gitu ya, karena pemerintah nggak bisa take profit gitu ya.
bisanya dari BUMD. Nah, BUMD-nya ya harus kerja bagus gitu. Kalau cuman jualan air PDAM ya susah juga. Ya memang secara pendapatan beda ya, ini dekat dengan Jakarta, kita jauh, tapi di Lampung kan banyak pelabuhan, banyak pabrik, pertanian maju, kemudian peternakan juga ada, macam-macam, tinggal masalah eksekusinya. Ya semoga ke depan Lampung lebih baik. Itu ya, terima kasih sudah menonton storytelling cerita unek-unek gitu ya, sedikit mengenai Lampung.